Oke, saya potong dari awal aja ya. Oke. Oke, dari sini aja wis, nggak apa-apa wis. Nah, ini jangan dianggap dulu ya sebelah kiri ya. Kita sudah sepakat dari titik yang paling rendah kita ke kanan ya. Oke. Ini naik ya. Maka inducementnya di mana? Di sini. Oke. Bentar ya. Kita simulasikan ya. Ini sudah di break nggak ya? 585, 587. Oke, ini sudah higher high ya. Berarti inducementnya berpindah ya guys ya. Ini pullback terdekat yang sudah menjadi internal structure ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada higher high yang baru ya guys ya. Berarti inducementnya berpindah di sini. Nah, coba ya, perhatikan ya. High, low, higher high ya. Nah, ya, ini sudah break ya. Walaupun 1 poin saja itu sudah break ya, itu sudah standar baku. Dia pullback ya, kemudian higher high lagi. Ini menjadi inducement. Oke. Oh ya, sebelum saya lanjutkan kayak gini guys. Kita pakai ini aja ya, follow trend ya. Kita sedang mau entry follow trend seperti trendline tadi ya. Kita pokoknya mau follow trend dulu. Kita jangan fokus ke counter trendnya dulu ya, follow trendnya dulu ya. Berarti apa? Kena inducement dulu. Oke ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kena inducement guys, ini menjadi high valid. Nah, sudah standar baku. Nah, di sini ada, oke gini, mengenai entry point ya guys ya. Kita sudah belajar ada OB, ada imbalance ya. Nah, ada juga nanti SND. Nah, ini tunggu ya. Nanti saya buatkan ya. Sebenarnya ini simple guys ya, tapi cukup powerful juga ya untuk SND ini. Jadi memang saya akui ya, tidak semua harga bereaksi itu di OB, tidak semua di imbalance ya. Kadang-kadang di OB, kadang-kadang di imbalance sudah bereaksi, sudah jalan, sudah follow trend, kadang-kadang di SND, bahkan sweep ya, sweep seperti ini, langsung wush naik ke atas gitu. Jadi berapa? 1, 2, 3, 4 ya. 4 tipe ini sudah mampu untuk menggerakkan market gitu loh. Nah, dari sini guys, ya. Teman-teman mau entry point di mana? Di OB ini ya, atau SND ini ya, rally bis rally ini, atau OB ini? Oke, anggap lagi nih guys. Teman-teman nggak tahu entry point mana yang tepat. Ya, anggap lagi nih. Teman-teman pasang di semua POI. Anggaplah seperti ini. Kemudian ini. Di sini buy. Begitu kena langsung buy ya. Oke, enggak apa-apa ya. Anggaplah kayak gini aja. Ini berarti SL-nya sedikit di bawah shadow ini ya. Kemudian ini sampai bos. Ya, kita ambil 1:2 lah minimal ya. Ini kan untuk tujuannya follow trend. Kita jalankan lagi. Nah, bos ya. Nah, di sini sudah terjadi bos. Kita nggak tahu guys, ya. Market maker akan mengambil entry point di sini, di sini, di sini atau di sini. Kita nggak bakalan tahu.
Yang bisa kita lakukan, ya kita pelajari, kita riset, kita backtest, dan belajar money management gitu. Sekarang posisi seperti ini. Inducementnya di mana? Oh, ini masih inside bar ya. Nah, ini. Di sini inducementnya, guys. Oh ya, ini low validnya berarti ya. Nah, oke, kita jalankan lagi ya. Oke, dia naik, turun, belum ya, belum kena inducement ya. Oke, dia ada higher high ya, berarti inducementnya berpindah ke sini. Ya, ini sudah menjadi standar baku. Kita lanjutkan. Oke, kena ya. Sampai di sini dulu ya. Nah, oke. Nah, coba perhatikan guys. Kena inducement ini high valid. Ya. Kenapa ini penting guys untuk dibakukan? High valid, low valid. Karena ini trading range. Range di mana kita mulai bisa masuk market. Oke, kalau teman-teman sudah belajar setup 7 wonders, teman-teman bisa sebelum ada trading range, di mana letaknya di 1A, 1B. Itu berpotensi untuk counter trend. Ya, teman-teman bisa pelajari itu di masterpiece 1 dan 2. Gitu. Nah, kalau teman-teman tipenya follow trend, lebih baik tunggu trading range terjadi, yaitu inducement diambil. Ya. Nah, sekarang gini. Inducement diambil, ini sudah high valid. Gimana cara kita entry? Seperti 4 kriteria tadi, guys. Sweep. Apakah kita bisa langsung entry? Bisa. Udah, simulasikan aja, guys. Ya. Nggak perlu takut. Ngapain takut ya? Mungkin kita belajar gini kok takut. Oke, Bang Kesiki soai. Nah, ini ya. Ini ada ini ya. Nah, ada OP. Oke. Kita bisa entry di sini karena sweep, kita bisa entry di sini nanti kalau ini loss ya. Enggak apa-apa. Target untuk sampai bos ya, untuk high ini. Lebih dikit ya enggak apa-apa, kan kita follow trend. Nah, ini nanti tergantung teman-teman stylenya gimana. Boleh set SL plus juga nggak apa-apa ya. Kita jalankan. Belum hit TP ya. Nah, ini masih, oh ini sudah bos ini. Nah, kalau TP di bos ini sudah hit ya. Nah, oke. Kita lanjutkan lagi. Oke, sebentar. Dari sini inducementnya mana? Ini kan sudah bos ya. Berarti saya potong lagi ya dari sini ya. Nah, oke. Sudah bos. Nah, inducementnya di sini dulu ya. Coba lihat guys, ini guys. Oh ya, saya kira ini di bawah guys, di bawahnya sini ya. Berarti kan pullback. Nah, ini enggak. Ini langsung ke atas ya, berarti bukan pullback. Oke, jadi masih aman ya. Ini inducementnya. Oke. Oke, dia pullback. Oke, dia lebih tinggi. Berarti inducementnya pindah ke sini. Oke ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Oke, kena ya guys ya. Nah, oke. Nah, seperti ini. Berarti high di atas sudah valid. Nah, sekarang apakah sweep seperti ini teman-teman sudah bisa yakin bahwa entry buy di sini? Teman-teman uji sendiri, backtest sendiri, ya.
gini. Atau teman-teman tunggu di order block misalkan. Nah, seperti ini. Ya. Ini juga ada ekstrim. Ya. Nah, seperti ini. Nah, enak ya, jelas ya. Oh ya, sorry, ini low-nya ya. Nah, ya, high, low, high, ya. Satu lagi, kalau teman-teman mau ini tipe pengusaha ya, tipe pebisnis, tipe pedagang, teman-teman pakai Fibo. Nah, seperti ini. Ya. Ini sudah masuk diskon area ya, jadi sudah layak untuk buy. Ya, gini ya guys ya. Ada yang tipe pengusaha, dia nggak peduli akan entry point, dia hanya pengen tahu trading range ya. Dia sudah dapat trading range, dia langsung hajar ya, entah limit order, entah gimana caranya, atau market execution setengah. Jadi dia RR 1:1 sudah cukup gitu. Ada yang tipe jangan, saya mau RR yang lebih baik di 1/4 bagian bawah angka sakral, atau di 70%, atau di 80%, atau di 10%. Wah, ini RR-nya lebih gede gitu. Dia nggak peduli entry point karena dia tahu retail trader nggak akan bisa menemukan entry point. Nah, ada yang tipe seperti itu. Dia hanya butuh trading range, diskon premium area gitu. Dan bagaimana cara kita mendapatkan trading range yang valid, yang baku, benar-benar baku? Ya ini guys, yang kita pelajari ini gitu. Jadi tipe trader ini don't care sudah sama entry point. Dia mau risk reward 1:3, dia limit order di angka sakral gitu. Sudah nggak ambil pusing. Dia follow trend, ikut perjalanan market maker, follow trend aja terus. Oke, kita lanjutkan yang ini ya, yang retail ya. Oke. Contoh seperti ini. Ya. Oke, kita lanjutkan. Loss ya. Kena ya. Sweep ini ternyata gagal. Tidak mampu untuk membuat bos, ya. Sekarang saya mau limit order di sini. Ya. SL kasih spread di bawah ini ya, shadow ini. Nah, kayak gitu. Target follow trend ya sampai bos. Ya. Oke. Kita lanjutkan lagi ya. Oke, gagal ya. Kalau misalkan teman-teman mau lebih safety, coba lihat. Di sini nggak ada engulfing ya. Nggak ada konfirmasi. Berarti jangan entry di sini. Kalau tipenya atau stylenya menunggu konfirmasi. Oke. Sekarang tinggal entry point ekstrim ya. Nah, entry point ekstrim ini waktunya full margin. Kasih spread sedikit, kemudian target bos. Oke ya. Kita lanjutkan. Oke. Nah, berhasil ya. Berarti ini sudah bos. Lalu berarti yang paling bawah ini low valid. Nah, oke ya. Coba. Nah, dia di ekstrim ya guys ya. Nah, tipe pengusaha ini ya kayak gini caranya. Terserah, dia hanya menetapkan standar baku trading range sama standar baku risk to reward dia mau berapa. Nggak mikir macam-macam. Ada, ya ada seperti itu. Oke. Nah, coba perhatikan ini dulu guys. Ini ya,
Kalau teman-teman mungkin masih belum tahu entry point yang tepat, 1 loss. Setiap entry point hajar. 1 loss, 2 loss, 3. Coba teman-teman pikir. Teman-teman backtest. Ada 10 entry point nggak? Gitu loh. Di dalam history. Kalau teman-teman bikin market structure itu. Kalau misalkan sampai 10 entry point, kalau 10-10-nya kita loss, artinya kan 10 konsekutif loss. Gitu. Nah, kalau contoh ini ya, kasus ini 1, 2, 3. 1, 2. 2 kali loss berturut-turut. Apakah teman-teman menyimpulkan metode ini buruk, jelek? Kalau teman-teman mengambil keputusan seperti itu, wah, sampai kapanpun nggak akan pernah menemukan sebuah metode, guys. Gitu. Ya. Ini loh hanya 3 kali kesempatan. Ya. Kesempatan ketiga berhasil. Risk rewardnya gede, guys. Apalagi kamu kalau pakai ini ya, tekniknya investor ya. Apa? Hold ya. Kita nggak akan tahu ini trennya sampai sejauh mana, nggak akan tahu, di hold gitu. Ada struktur baru, entry lagi. Ada struktur baru, entry lagi. Nah, itu ilmunya investor, guys. Tapi nggak usah dulu lah. Kita akan belajar trading ya, guys ya. Kita belajar dulu structure by structure ya. Itu sudah cukup bagus. Dari case seperti ini loh, saya yakin kok teman-teman akan istilahnya terbuka pikirannya. Oh iya ya, rasanya nggak mungkin loh 10 konsekutif loss kalau kita follow trend. Sedangkan follow trend itu rewardnya gede banget. Mungkin ada teman-teman yang oke, saya pakai risk per trade 1% atau 2%. Kalau ada 5 entry point, saya buy limit semua. Ya, nggak masalah. Kalau 5 kali loss, 5 kali berturut-turut, artinya saya rugi 5%. Tapi kalau nanti di entry point terakhir ini ternyata bos, wah, gede nih, ya. Ya karena kita sebagai trader retail nggak akan pernah tahu entry point yang tepat yang diinginkan market maker itu yang mana, guys. Yang kita bisa lakukan ya pelajari yang kiranya itu probabilitasnya lebih tinggi, yang sering diambil market maker itu entry point yang seperti apa. Masih kurang, lanjut lagi ya. Oke, dari sini kita cari inducement ya. Naik, turun, oke, higher high. Oke, berarti inducementnya di sini, guys. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, kena ya inducement ya. Berarti ini sudah menjadi high valid. Oke. Ketika posisi seperti ini ya. Oke. Ini body break ya. Oke, saya takut untuk langsung entry di sini karena bukan sweep ya. Ini hati-hati. Kalau dari entry point bawah ini, oh ini ada SND ya. Ada SND, oke, ini ada OB. Oke, 2 entry point, saya hajar aja. Pembukaan candle ini saya instant entry. Lalu saya pasang perangkap juga di sini. 2 kali kesempatan ya, kita jalankan. Oke guys, kurang ajar ya. Dia kena SL ya. Coba ini tadi, oh hampir 2 ya risk to rewardnya ya. Oke, enggak apa-apa. Kita gagal di sini. Sekarang entry point yang ini. Oke, kita SL ya guys ya. Nah, kalau SL seperti ini guys. Nah, SL ya. Tarik. Ya. Pastikan dia sudah menjadi real chok. Ya, body break. Itu standar bakunya. Coba lihat. Belum ya?
belum body break. Artinya masih ada peluang untuk liquidity eksternal. Sorry guys, ya ampun guys, saya nggak lihat yang bawahnya ini guys, maaf guys. Ini ya, berarti ada 3 entry point guys. Tadi ini nggak kelihatan guys. Nah, ada entry point ketiga ya guys ya. Nah, oke, berarti kita bisa ambil di sini. Nah, kayak gini. Nah, 1, 2, 3. Ini yang terakhir ya. Oke, kita jalankan dulu. Sorry sebentar. Ini ya guys ya, batasnya ya. Untuk real chalk. Nah, kita sekarang running di entry point ketiga. Oke. Kita loss ya guys ya di sini ya, entry point ketiga ya. Nah, kita harus memastikan ini real chalk untuk analisa reversal. Tren berubah. Ya. Selama dia belum ada real chalk, masih akan lanjut follow trend. Lihat. Ini sweep liquidity. Ya. Jelas ya. Ini ya. Sweep liquidity. Kalau teman-teman sudah memahami lebih dalam sweep liquidity ini dan yakin untuk buy, silakan. Jika belum yakin, tunggu candle selanjutnya. Apakah ada bullish Marubozu, dia membentuk engulfing, atau mungkin teman-teman turunkan di LTF-nya ya, cari change of character ya, minor chalk boleh ya. Contoh saya tunggu 1 candle lagi untuk mengkonfirmasi. Nah, coba perhatikan. Turun, naik, turun, kemudian naik break. Ini. Seperti chalk ya. Ya. Oke. Saya buy. Rasional ya tentunya di sini ya. Di bawah ini. Kalau teman-teman yakin tadi entry setelah sweep, ya risk rewardnya lebih bagus. Tapi kalau konfirmatif, risk rewardnya memang berkurang gitu. Tapi lebih yakin gitu ya. Nanti menyesuaikan style teman-teman. Oke. Sampai jadi bos. Kita lanjutkan. Oke. HTP ya. Tapi apakah ini sudah valid bos? Oke, sudah ya. Sudah valid bos ya. Berarti ini low valid. Nah, coba perhatikan lagi. Teman-teman follow trend aja, ikut trennya market maker. Ada 1 kategori entry, 2, 3. Ekstrim pun di sweep, stop hand. Kan kurang ajar. Nah, ini apa? 3 kali konsekutif loss. Lalu entry keempat dengan risk reward yang gede. Untuk supaya memaksimalkan risk reward, teman-teman, saya yakin teman-teman tahu caranya ya. Bagi yang sudah lama belajar metode ini, saya yakin teman-teman tahu. Yang perlu saya kuatkan imannya maksudnya pemahamannya itu ya ini loh guys. Case-case seperti ini loh guys. Kamu mau konsekutif loss berapa kali sih? Atau kamu mau setiap kali entry profit gitu? Jika mau setiap kali entry profit, lebih baik tidak perlu belajar trading lagi guys. Ya, nggak ada yang seperti itu. Dan berapa batas konsekutif loss yang bisa kamu terima? Coba teman-teman backtest sendiri. Jangan saya yang membuktikan, nanti teman-teman nggak percaya. Ya, teman-teman buktikan sendiri. Ya, ada berapa konsekutif loss
Ini kalau ini loh ya, follow trend loh ya. Maksudnya ini ya, TP-nya itu sampai bos. Tapi ada yang saya cukup 2R atau 3R. Contoh di sini ya. Di sini tadi dia nggak banyak-banyak ya. Ambil 1,5R atau 2R contoh ya, misalkan. Sudah TP nih. Dia masih turun. Nah, ini sudah kantongin TP nih di sini, di entry point pertama ini. Gitu. Ya, ini di posisi seperti ini kita nggak akan tahu ini akan naik langsung bos atau turun dulu. Bagaimana cara kita untuk mengantisipasi hal ini? Jawabannya roadmap. Roadmap yang sudah kita temukan apa? Seven Wonders. Itu teman-teman merupakan peta jalan, guys. Ini saya belum menggunakan roadmap ya, dalam artian tidak sedang belajar Seven Wonders-nya. Sedang belajar sederhananya SMC yang kita pelajari ini loh, follow trend. Habis inducement, siap-siap entry, gitu aja. Ya. Tapi kalau teman-teman mendalami setup Seven Wonders, Masterpiece 1 dan 2, teman-teman akan semakin yakin pergerakan market itu kayak apa. Teman-teman bisa tektokan 2R 3R dengan sangat enak. Gitu loh. Tapi kalau teman-teman nggak mau ambil pusing, pakai cara seperti ini saja, boleh. Teman-teman buktikan sendiri ya. Backtest sendiri, mapping sendiri. Ada berapa konsekutif loss. Dan saya harus pakai risk per trade berapa supaya saldo saya aman, nggak sampai MC. Gitu. Dan potensi RR-nya bagaimana? Ternyata ini besar-besar, guys. Ya. Ini di ekstrim juga. Nah, ini ya, yang pertama ini nggak di ekstrim ini. Coba ya kita tarik Fibo-nya ya. Ini ke atas. Nah, ini ya, 1/4 bagian ya. Nah, kalau tipe pengusaha, kalau yang di diskon premium ini equilibrium nggak dapat entry ya. Tapi kalau yang hajar aja tiap entry point. Asal SL saya ya sudah baku di sini sedikit aja, 1 candle. SL 1 candle, TP bercandle-candle. Enak ya. Nah, kalau ini dapat gitu. Ternyata nggak mengambil ini. Siapa itu? Si market maker itu. Gitu loh. Oke. Saya rasa simulasi kita cukup ya. Ya. Teman-teman bisa mulai coba simulasikan sendiri. Kalau bukan teman-teman, nanti teman-teman nggak percaya. Gitu loh. Ya. Harus teman-teman sendiri yang buktikan. Nggak usah minta orang lain membuktikan teknik ini bagus atau enggak. Nggak usah. Ya. Teknik apapun yang teman-teman pelajari, teman-teman nggak usah menuntut membuktikan untuk apakah ini masih relevan dipakai sepanjang masa. Teman-teman buktikan sendiri supaya teman-teman tahu, supaya teman-teman merasakan. Oke, jadi apakah SMC CTC ini teknik yang rumit, guys? Nah, gini guys. Terakhir ya, saya kasih gambaran ya. Gini ya. Ini others ya. Ini kita sedang belajar ini ya, guys ya. Oke. Teman-teman yang datang ke channel ini ya, apalagi teman-teman yang baru saja ya datang ke channel ini. Benar-benar baru. Apalagi teman-teman yang baru mengenal forex ya. Teman-teman datang ke channel ini, teman-teman akan melihat sulit banget. Rumit banget. Saya sadar akan hal itu. Ini apa ya? Kelihatan ya. Kesan pertama ya. Itu kok rumit banget ya. Harus belajar pullback lah, harus belajar inducement, belajar high valid, low valid, ditambah lagi harus belajar 4 struktur ya. Struktur pullback, struktur internal, struktur eksternal, struktur utama. Apa itu? Rumit sekali, sulit sekali. Tapi saya yakin
Bagi teman-teman yang sudah lama ya jatuh cinta guys. Nah, bukan bermaksud untuk membandingkan atau apa ya guys ya. Ya, cuman ini gini, supaya kita ada bayangan gitu loh. Ya. Contoh teman-teman kelihatan ya. Simple. Ya. Simple banget strateginya, tekniknya, metodenya. Apapun itu. Teman-teman langsung praktekkan di live market. Ternyata sulitnya minta ampun. Ternyata kebingungan standar bakunya bagaimana ini. Banyak guys. Datang ke sini ya. Datang ke sini buahnya waduh rumit. Udah keluar lagi. Oke, ketemu teknik yang simple. Ternyata kok nggak work ya. Balik lagi ke sini. Banyak guys kayak gitu guys. Balik lagi. Dan sekarang menekuni pelajaran yang baku ini. Kita sudah bakukan ini. Nah, teman-teman kalau melihat ya atau kelihatan yang simple ya. Caranya itu tadi. Kalau teman-teman mau keluarin modal sedikit ya untuk beli premium TradingView ini boleh, itu lebih bagus untuk simulasi live market ya. Teman-teman uji sendiri. Ya, semua yang simple teman-teman uji. Gitu loh. Teman-teman backtest, teman-teman uji. Nggak usah minta orang lain untuk menguji. Kan yang trading kan teman-teman sendiri, bukan orang lain gitu loh. Beda lagi kalau teman-teman mengandalkan ya signal provider, terus Trabar ya, live trading bareng. Nah, nggak usah menguji teman-teman, ikut aja acaranya ya. Kalau di sini, ini pekerjaan mandiri nih, nggak bisa diwakilkan. Ya, nggak bisa diwakilkan. Ini diajari cara memancing ya, bukan dikasih ikannya, bukan. Diajari cara memancing. Nanti teman-teman bisa memancing sendiri. Seberapapun ikan yang teman-teman pengen dapat, teman-teman bisa sendiri gitu. Nggak perlu disuapin satu persatu setiap hari, nggak perlu. Jadi di sini nggak menyediakan signal ya, bukan signal provider di channel ini, dan bukan menyediakan trading bareng. Ayo kita Trabar. Enggak. Trader yang sukses itu diam-diam kok guys. Enggak Trabar kok guys. Enggak pengen apa ya. Enggak perlu validasi, enggak perlu popularitas ya. Trader sungguhan itu gitu guys. Enggak perlu popularitas. Enggak perlu divalidasi oleh orang lain. Cukup trading, sudah profit, nikmati sendiri sama keluarganya, cukup. Sama kayak the real sultan ya. Orang-orang yang benar-benar sultan itu nggak pengen divalidasi, nggak kepengen adanya validasi dari orang lain, nggak pengen. Malah nggak pengen diketahui orang lain, nggak pengen populer gitu loh. Yang saya tahu real sultan itu ya kayak gitu ya. Dia kayak apa ya, shadow man. Wah. Jadi di balik layar ya, kerja diam-diam ya. Yang penting kaya, enak ya. Jadi nggak butuh validasi orang-orang seperti itu ya. Oke, teman-teman tinggal tentukan pilihan. Mau yang teknik simple, teknik super simple, atau teknik yang awalnya rumit seperti ini ya. Silakan teman-teman pilih, uji sendiri. Jadi apakah teknik yang kita pelajari ini akan relevan sepanjang masa? Kita lihat nanti guys ya. Oke, yang paling terakhir ya guys ya, untuk menjawab relevan atau tidak ya. Saya tahu kondisi di mana teknik yang kita pelajari ini guys sudah tidak menjadi relevan lagi ke depannya. Teman-teman tahu nggak? Saya tahu kenapa, karena sudah ada standar bakunya. Kalau belum menemukan standar bakunya, kita nggak akan pernah tahu gitu. Coba teman-teman jawab dulu, nanti di pause ya videonya ya. Teman-teman jawab dulu, kondisi seperti apa teknik ini itu sudah nggak relevan lagi tahun-tahun mendatang.
silakan dijawab dulu. Oke, sudah dijawab ya. Simpan jawabannya ya. Kita akan cocokkan. Saya akan beri opini saya ya untuk menjawab relevan atau tidak relevan. Metode kita ini tidak akan relevan ketika real talk dibalas real talk itu terjadi 90% lebih. Nah, kita sudah akan sangat sulit struggling untuk menggunakan metode ini lagi. Ngerti nggak maksudnya? Gini guys, ini penting ini guys. Contoh ya, ini saya pakai ilustrasi yang simpel aja ya. Tren ya, itu kan bos gitu ya. Terus kalau real talk artinya kan tren berubah ya. Nah, setelah real talk berarti bos. Oke ya. Berarti ini terjawab. Sinyal real talk ini terjawab bos di sini. Betul ya? Nah, sekarang gini. Contoh, ini bos lagi, kemudian ini real talk. Ya. Terus real talk. Ya. Ini kan real talk dibalas real talk. Nah, jika kejadian ini seperti ini terus di dalam history, ya, ini terjadi sangat banyak. Real talk dibalas real talk, dibalas real talk, dibalas real talk, tanpa pernah menjawab sinyal real talk ini. Gitu loh. Nah, teman-teman temukan nggak di data yang paling lama dari zaman bala ya, tahun bala, coba teman-teman backtest. Ada nggak real talk dibalas real talk, dibalas real talk itu sering terjadi. Nah, selama ini yang kita tahu apa? Malah kebanyakan bos gitu. Terus follow trend. Sekalinya real talk. Nah, contoh ya, sekalinya real talk di sini, dia bos lagi. Kadang-kadang nyempil ya, real talk dibalas real talk ya. Kemudian dia bener lagi bos gitu. Nah, kadang-kadang nyempil real talk dibalas real talk. Tapi kalau real talk dibalas real talk terus, nah itu baru tidak relevan. Make sense nggak? Kenapa saya bisa beropini seperti itu? Karena standar bakunya seperti itu kita sudah temukan, gitu loh. Dan konsep dasar market structure, ya, konsep dasar antara counter trend dan follow trend kita temukan di dalam standar baku kita ini, sudah kita temukan gitu loh. Tinggal ini misterinya apa? POI, entry point. Betul kan? POI ini misteri kan? Ya. Nah, kalau teman-teman masih bingung POI, ya belajar. Ya belajar guys. Tapi kalau nggak mau ambil pusing, bisa pakai dua cara. Satu, cara bisnis ya, cara pengusaha seperti yang saya jelaskan tadi. Yang kedua, hajar semua entry point dengan SL1 candle ya, kasih spread sedikit. Boleh ya, hajar ini teman-teman tambahi kalau sudah menyentuh equilibrium. Nah, sehingga konsekutif loss-nya mungkin nggak banyak. Jika teman-teman mempunyai pemikiran seperti itu, boleh ya, hajar aja entry point yang ada plus sudah menyentuh equilibrium, sehingga rewardnya itu gede gitu loh. Teman-teman batasi mau konsekutif loss berapa ya, ini bukan cut loss ya CL ya, mau konsekutif loss berapa. Nah, setelah tahu ini baru teman-teman mau pakai resiko berapa, sudah deh nyaman tradingnya. Itu loh guys, awalnya rumit, selanjutnya teman-teman jatuh cinta guys. Oke guys, saya harap video ini bisa membuka pikiran bagi kita semua ya, membuka insight yang baru. Kita belajar analisa teknikal yang baik ya, yang mempunyai standar baku yang jelas. Mungkin teman-teman tadi di awal-awal bingung ya atau kaget, loh Bang Kes kok
kayak gitu ya jelasinnya. Itu kayak bukan Bangkes itu. Itu bukan stylenya Bangkes menjelaskan sebuah materi seperti itu. Oke, selamat ya bagi teman-teman yang sudah bertahan nonton sampai akhir. Karena ini video yang saya rasa banyak yang bisa diambil guys ya. Dari teman-teman yang mungkin belum paham, sekarang bisa lebih paham cara menggunakan yang lebih sederhana. Metode yang kita pelajari ini tuh bagaimana. Nah kayak gitu. Saya berharap video ini bermanfaat bagi semuanya ya. Oh ya, jika satu lagi, jika teman-teman peduli akan industri forex ini ya guys ya, boleh video ini minimal di like ya, atau teman-teman share ke teman-teman yang lain supaya banyak teman-teman yang sadar gitu loh ya. Trading ini nggak simple ya, sulit pada awalnya. Jadi ayolah bertobat ya, mencari yang simpel-simpel. Awalnya rumit nggak apa-apa, tekuni guys, yakin bisa. Kalau sudah tahu caranya, minimal sudah bisa marking market structure yang benar, teman-teman akan bilang, oh ini simple banget gitu loh guys ya. Pada akhirnya nanti teman-teman akan bilang ini simple banget materi ini. Oke ya guys ya, sukses untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di next video. Saya doakan teman-teman selalu sehat dan rezekinya banyak. Amin.